Kali ini Mineta akan membahas drama Korea yang berjudul Brewing Love. Tanpa berlama lagi, episode 6, Markyu, mari kita review. Di desa merasa hampa karena sang pemilik tak ada. Sedangkan di tempat lain, bosnya jadi merasa canggung karena kini mereka saling menangkap. Dan esok harinya mereka pun bersiap untuk pulang. Tapi Minju riweuh sendiri karena ia sebenarnya ingin berduaan dengan Yongjo. Tapi Yongjo tak peka. Hingga akhirnya Minju menelan pil pahit. Ia harus pulang sendiri. Dan gawat, bir saingan telah membuat keributan dengan merilis artikel tentang birnya Yun Minju. Para pimpinan pun akhirnya memajukan tenggat waktu pembuatan bir dari 6 bulan menjadi 3 bulan. Yongju kebingungan. Ditambah katanya jika bisa mewujudkan itu, maka cabang busanya Yongju akan segera dinormalisasikan. Tapi ia juga marah pada atasan karena dengan begitu mereka sudah merusak kepercayaan Yun Minju pada perusahaan. Tapi sang atasan tak peduli. Situasi pun kini menjadi rumit. Yongju tak mau mengkhianati kepercayaan Minju padanya. Sedangkan Kang Bom datang dengan senangnya karena cabang mereka kini akan segera dinormalisasikan kembali. Yongju pun menjadi galau. Dan begitu akhirnya melihat bos mereka pulang, semua pun langsung berlarian mendatangi sang bos besarnya. Minju benar-benar sudah kepincut, bahkan ia tersenyum hanya dengan melihat fotonya Yongju. Dan para pekerja ternyata heboh karena saat Minju tak ada, banyak sekali orang yang datang dan memperkenalkan diri mereka sebagai pedagang grosir. Orang-orang itu datang karena mengikuti festival bir tempo hari. Semuanya pun mengajak untuk bekerja sama. Semua pun menjadi senang. Itu tandanya mereka akan memproduksi lebih banyak bir. Mereka pun rela jika harus bekerja siang malam. Namun ada satu kekhawatiran. Apakah perusahaan Jisang akan membiarkan Minju untuk itu? Minju pun yakin jika Yongju pasti akan memihaknya. Namun ternyata mereka menelan pil pahit karena Oh Chanwi memberitahukan tentang memajukan tenggat waktu itu. Para pekerja jadi kesal dan marah merasa dikhianati oleh Yongju. Dan Oh Chanwi tahu jika ia sudah salah berbicara. Makanya begitu melihat Yongju di hadapannya, ia segera memberitahukan hal itu. Yongju pun jadi kelabakan terus menelpon Minju tapi tak diangkat. Yongju bingung harus memilih apa dan melakukan apa. Dan sedangkan Bang Arem diminta atasannya agar apapun yang terjadi, tim mereka lah yang harus mendapat pujian atas produk baru mereka nanti. Tak boleh tim saingan mereka, yaitu timnya Yongju. Jauh-jauh dari Seoul ke tempatnya Minju. Yongju pun mendatangi Minju dan langsung meminta maaf karena sepertinya ia tak bisa menepati janji pada Minju. Minju tak berkata banyak, ia hanya menyuruh Yongju untuk segera pergi. Tapi ternyata bukan untuk marah pada Yongju, hanya saja agar Yongju tak bertemu dengan para karyawannya yang saat ini sedang marah besar pada Yongju. Kenapa Minju tak marah tadi? Karena ternyata sejujurnya dia memanglah marah. Tapi ia bisa merasakan hal yang sedang dirasakan oleh Yongju. Yongju pasti kini sedang kebingungan juga. Dan Yongju yang kalut bahkan sampai mabuk di rumahnya. Sedang ngobrol ngalor ngidul dengan nenek, tiba-tiba saja terlintas. Sepertinya sesuatu yang mencurigakan. Karena setelah dipikir-pikir, ia tak pernah memberitahukan pimpinan jika target mereka dalam membuat bir baru itu adalah 6 bulan. Tapi kenapa kini pimpinan bisa tahu? Sepertinya memang ada mata-mata di tim baru mereka. Dan sekalinya Yongju sengaja memberikan proposal baru untuk pengerjaan 3 bulan pada Bang Ahrem. Dan diam-diam Ahrem ternyata dipanggil oleh atasannya. Tapi ternyata saat akan menghadap Yongju pun datang. Lalu dengan percaya diri, sopan tapi tepat sasaran. Yongju meminta agar pimpinan Bang Ahrem itu tidak mengganggu anggota timnya lagi. Dan jika memang ingin laporan kemajuan bir baru, maka pimpinannya itu harus meminta langsung pada Yongju. Ternyata mata-matanya memanglah Bang Arem.